Baiklah, kali ini kita akan menyampaikan tentang pelatihan yang akan diselenggarakan juga oleh LM-FEB UI secara online, yaitu dengan topik logistik management atau manajemen logistik. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan pertama-tama adalah latar belakang atau cakupan pelatihan. Bagaimana manajemen logistik sangat dibutuhkan di dalam perusahaan. Kemudian, kita akan menyampaikan 9 pendekatan untuk penajaman keterampilan. Jadi, merupakan 9 pendekatan untuk mempercepat kita memahami manajemen logistik. Selanjutnya akan ada pembahasan tentang studi kasus dari industri-industri yang berjalan, dari industri manufaktur maupun industri jasa, untuk menambah pengertian kita tentang manajemen logistik. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana manajemen logistik diterapkan di dalam industri, di mana peranan mereka di dalam perusahaan sebagai suatu perusahaan sendiri atau merupakan suatu keahlian yang dapat ditawarkan kepada masyarakat bisnis. Baiklah, manajemen logistik adalah proses memastikan semua unsur bahan baku, peralatan, bahan setengah jadi, maupun barang jadi, serta waste atau limbah, dapat secara optimal mendukung proses produksi dan pemasaran dalam perusahaan. Jadi, fungsi manajemen logistik adalah untuk mendukung berlangsungnya proses produksi dan proses pemasaran. Di sini kita akan membahas tentang semua unsur bahan baku, peralatan, bahan setengah jadi, barang jadi, serta waste yang sekarang menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan suatu industri, yaitu bahwa waste atau limbah ditangani dengan baik. Kemudian kita akan melihat kaitan manajemen logistik dengan proses produksi, kaitannya dengan proses pemasaran, dan bagaimana optimalisasi manajemen logistik dilakukan. 9 pendekatan atau 9 metode pengelolaan yang dapat kita pelajari adalah, kalau dalam matriks 3x3 ini, di sisi vertikal adalah faktor-faktor seperti proses produksi, artinya manajemen logistik sangat tergantung dari proses produksi dan proses pemasaran yang sedang berlangsung di perusahaan. Kemudian, manajemen logistik juga tergantung oleh ada tidaknya aktivitas pengadaan, aktivitas transportasi, ataupun aktivitas pergudangan dalam perusahaan. Dengan demikian, administrasi pengendalian akan diterapkan dalam manajemen logistik untuk memastikan optimalisasi manajemen logistik. 3 faktor lain yang kita pertimbangkan dalam sisi horizontal, kita lihat adalah jenis produk, barang atau jasa, jenis konsumen. Karena jenis produk atau jenis konsumen akan mempengaruhi bagaimana suatu proses produksi atau suatu proses pemasaran. Kemudian, sejauh mana atau secanggih apa teknologi yang diterapkan dalam produksi akan mempengaruhi manajemen logistik. Demikian juga skala usaha yang dilaksanakan. Dan ketiga adalah siklus usaha. Di mana posisi perusahaan saat ini? Perusahaan yang baru berdiri atau sedang dalam kemajuan yang pesat atau sedang mengalami penurunan kinerja. Jadi inilah 9 metode pengelolaan manajemen logistik yang kita bahas secara sistematis. Selanjutnya, dalam pelatihan ini, kita juga akan belajar dari studi kasus. Kita ambil dari Unilever, suatu perusahaan barang konsumsi yang besar di Indonesia. Banyak hal yang kita bisa pelajari, bagaimana manajemen logistik dapat berguna dalam penguasaan jalur distribusi barang-barang Unilever. Dan kereta api, suatu perusahaan yang memberikan jasa pengangkutan bagi orang dan barang. Bagaimana suatu kereta api menjamin makanan di restorasinya tetap segar selama dalam perjalanan. Kemudian kita mengambil studi kasus juga dari
perusahaan perkebunan sawit, bagaimana dia melakukan manajemen logistik terhadap tandan buah segar, panennya, untuk memastikan buah-buah atau tandan buah segar itu sampai ke mesin pengolahan tepat waktu. Kemudian kita akan mengambil studi kasus juga dari perusahaan real estate, di mana kita akan melihat manajemen logistik diterapkan dalam pembangunan infrastruktur, demikian juga dalam mendukung konstruksi. Manajemen logistik, seperti yang kita sudah bahas tadi, lebih banyak sebagai fungsi perusahaan. Namun, manajemen logistik juga dapat menjadi suatu bisnis spesialis atau sebagai suatu keahlian yang diterapkan dalam suatu mata rantai bisnis. Kita melihat ada banyak perusahaan kargo, perusahaan pengangkutan, perusahaan pergudangan, ini semua adalah jasa-jasa logistik yang menjadi suatu perusahaan tersendiri. Kemudian, manajemen logistik itu adalah merupakan suatu keahlian yang dapat menjadi saran atau bisa menjadi jasa untuk konsultasi, membantu perusahaan-perusahaan yang membutuhkan konsultasi di bidang pengelolaan logistik di perusahaan mereka. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa pengelolaan logistik yang optimal akan menguntungkan perusahaan karena manajemen logistik meningkatkan penjualan sekaligus menekan biaya produksi. Demikian, terima kasih.